Anda membutuhkan lawyer, apalagi yang bisa berbahasa Indonesia di Australia. Hubungi Integrity Lawyers. Karena Profesor Denny Indrayana Senior partnernya punya izin praktek bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Australia. Jadi urusan hukum Anda di Indonesia dan Australia bisa ditangani. Punya persoalan keimigrasian untuk sekolah, bekerja, berbisnis atau menjadi penduduk tetap, mau beli properti, mau membuat atau membeli perusahaan, punya masalah keluarga, waris, perceraian, ada persoalan-persoalan pidana, atau bisa juga mendapat kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Bisa ditangani oleh Integrity Lawyers dengan profesional dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Segera kontak Integrity Lawyers. www.integritylawfirms.com. Alhamdulillah, setelah menjadi satu-satunya law firm Indonesia yang membuka kantor di Melbourne, Australia, kami juga membuka kantor di Sydney. Mohon doa dan dukungannya terus untuk Integrity Lawyers. Salam integritas. Apa itu Integrity Lawyers? Integrity adalah satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain di Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kami menangani masalah-masalah keimigrasian. Ingin jadi permanent residen, berbisnis, belajar, bekerja di Australia, tentu bisa menghubungi kami. Kami juga membantu masalah-masalah keluarga, cerai, hak asuh anak, pembagian harta bunuh kini, penjual belian properti atau bisnis, membuat kontrak dan perjanjian. Kami juga ikut menangani soal pembuatan surat wasiat, pembagian harta waris. Kami bahkan pernah menangani kasus-kasus pidana, kecelakaan kerja, dan kecelakaan lalu lintas. Ingin lebih jauh mengetahui tentang integrity? Silakan kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin punya rumah, apartemen, properti di Australia, atau ingin punya bisnis di Australia? Bagaimana caranya? Mudah, asal menghubungi kantor hukum yang tepat. Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia dengan kantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne. Lebih jauh tentang kami, kunjungi website www.integritylawfirms.com. Anda ingin menjadi penduduk tetap Australia dengan berbagai fasilitasnya, jaminan kesehatan, jaminan kerja, kualitas hidup, fasilitas publik yang one of the best di dunia. Bagaimana cara mendapatkannya? Melalui jalur keluarga, bisnis, jalur kerja, minat dan bakat, bahkan pencari suaka? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berpraktik di Australia, berkantor di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Website kami www.integritylawfirms.com. Anda ingin bekerja, mencari cuan, bermigrasi ke Australia. Bagaimana mengurus visanya? Menjadi penduduk tetap, belajar, bekerja, berbisnis di Australia. Hubungi lawyer-lawyer handal di Integrity Lawyers. Kami satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktek di Australia, berkantor di Jakarta, Sydney, dan Melbourne, dan berpengalaman mengurus soal-soal keimigrasian. Lebih jauh ingin mengenal Integrity Lawyers? Kunjungi website kami www.integritylawfirms.com. Bagaimana cara membuat perjanjian berdasarkan hukum Australia, kontrak bisnis, kontrak kerja, dan berbagai perjanjian lainnya? Hubungi Integrity Lawyers, satu-satunya law firm Indonesia yang berizin praktik di Australia. Kantor kami selain Jakarta ada di Melbourne dan Sydney. Kontrak Anda bisa dengan mudah kami buatkan dan sesuai dengan kepentingan bisnis Anda. Lebih jauh tentang Integrity Lawyers, kunjungi website kami di www.integritylawfirms.com. Salam Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini.
Terima kasih telah menyempatkan waktu Bapak Ibu untuk eh, bergabung dalam webinar kami yang pada hari ini bertemakan perjanjian pernikahan dan surat wasiat perlindungan hukum untuk masa depan. Sedikit informasi mengenai webinar kami, webinar dari Integrity Lawyers. Kami mengadakan webinar terkait berbagai macam topik, ada imigrasi, kemudian ada hukum keluarga, kemudian juga ada hukum properti yang diadakan setiap bulan. Dan pada kali ini kita akan membahas soal bagian dari hukum keluarga, yaitu perjanjian pernikahan dan surat wasiat. Uh, Perkenalkan, nama saya Rosemary Rindianitas Mahanani yang pada hari ini akan menjadi moderator untuk memandu acara webinar kali ini. Dan saya juga merupakan lay associate dari Integrity Lawyers. Eh, Pada hari ini kita akan diberikan materi oleh dua narasumber kita yang sangat inspiratif dan juga sangat berpengalaman dalam berbagai macam eh, bidang hukum di Australia. Yang pertama ada Profesor Denny Indrayana selaku Senior Partner dari Integrity Lawyers yang juga merupakan satu-satunya legal practitioner yang memiliki izin praktek di Indonesia dan juga di Australia. Kemudian yang kedua nanti akan ada Mas Taufik Hidayat selaku associate di Integrity Lawyers yang juga sudah banyak berkecimpung di dunia hukum di Australia dan menangani banyak kasus. Salah satunya adalah kasus hukum keluarga. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Denny Indrayana. Waktu dan layar, saya persilahkan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih atas waktunya. Saya kebetulan di kereta ini dari Gambir, Jakarta menuju Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi mungkin nanti kalau ternyata nanti sinyalnya tidak terlalu bagus, mungkin kameranya terpaksa saya matikan. Mudah-mudahan sekarang masih jelas terdengar ya, Mbak Uci, moderator. Terdengar, Prof. Sambil di-share materi yang sudah disiapkan. Sebenarnya nanti yang menyampaikan materi selain saya dan Mas Taufik, insya Allah juga ada Pak Yunus yang juga sudah menjadi solicitor, sudah mendapatkan izin praktek, dan memang sekarang dalam 2 tahun ke depan itu supervise legal practitioner. Tadi sudah disampaikan bahwa materi yang sekarang disampaikan webinar ini adalah kegiatan rutin kami tiap bulan untuk berbagi sharing informasi-informasi terutama isu-isu hukum aktual berdasarkan sistem Australia. Itu karena Integrity Lawyers memang kantornya ada di Sydney dan Melbourne. Saya sedang juga menjajaki kemungkinan untuk membuka kantor di Perth and Brisbane. Sebagai bagian sebenarnya satu grup kantor hukum Integrity Law Firms yang merupakan badan hukum Indonesia. Mari kita mulai, saya hanya memberi pengantar singkat, nanti secara lebih lengkap dipaparkan, dijelaskan oleh Mas Taufik yang sekarang basecampnya ada di Sydney, dan saya manggilnya Mbak Bakung, Bu Agustin yang ada di Melbourne. Kebetulan saya sedang ada di Indonesia. Next slide. Apa yang akan saya jelaskan ini masih sedikit tentang integrity, silakan. Untuk perkenalan kepada semua peserta, kalau mendengar integrity Indonesia itu biasanya ada singkatannya, International Center for Government Constitution Society. Itu karena background saya memang lebih banyak sebagai pengajar, pendidik di bidang hukum tata negara. Sedangkan untuk law firm,
untuk lawyers itu kita gunakan untuk badan hukum yang ada di tadi Australia, sekarang ada di Melbourne dan Sydney. Nah, ini logo kami, yang sebelah kiri adalah untuk Indonesia, yang sebelah kanan adalah untuk Australia. Tapi semuanya menggunakan 4 kotak warna merah dan hitam integrity. Next slide. Sambil jalan saja Mbak Zahra, di slide-nya saya akan paparkan. Ini memang alhamdulillah kami setelah menyelesaikan tugas sebagai Wakil Menteri Hukum dan di 2014 diundang untuk mengajar di Melbourne Law School sebagai visiting professor, dan di 2016 saya kemudian sebelumnya Mbak Zahra, di 2016 saya menjadi profesor tamu tadi, dan akhirnya di tahun 2022 sebenarnya, next slide, saya mendapatkan izin praktek sebagai practitioner di Victoria, negara bagian Victoria, yang ibu kotanya adalah Melbourne. Dan itu artinya sejak pertengahan tahun 2022 kami secara resmi, official, membuka kantor, satu-satunya kantor hukum Indonesia yang juga punya izin praktek Australia. Kebetulan biasanya kantor hukum Indonesia berkolaborasi, berpartner, bermitra dengan kantor hukum Australia. Tapi khusus untuk integrity, memang izin prakteknya kami ada izin praktek advokat Indonesia, next slide, dan juga izin praktek advokat Australia. Khusus Victoria kami juga terdaftar sebagai bisa melakukan langkah-langkah layanan hukum, misalnya di BDM, Birth and Marriage Victoria, di samping tentu juga kaitannya dengan keimigrasian, Department of Home Affairs. Itu karena ada yang nanya apa bedanya dengan agen imigrasi. Kalau agen imigrasi memang khusus untuk isu-isu keimigrasian. Tapi kami sebagai practitioner itu solicitor, itu selain isu-isu keimigrasian yang bisa menangani isu-isu lain juga. Next slide. Ini kartu advokat kami, tergabung di Kongres Advokat Indonesia. Saya sebagai salah satu presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia kiri, dan yang sebelah kanan adalah izin praktek kami untuk tahun 2025-2026. Karena izin praktek advokat di Australia itu diperbaharui setiap tahun di pertengahan tahun, bulan-bulan Juli. Jadi sebentar lagi akan ada izin praktek untuk 2026-2027. Next slide. Ini adalah bidang kerja untuk Indonesia. Kami bergerak terutama di bidang ketatanegaraan, tapi juga tidak menutup isu-isu perdata, isu pidana, corporate law, dan sejenisnya. Next slide. Ini yang untuk Australia. Jadi kami ada di keimigrasian, ada di commercial business, property and planning, contract and agreement. Kita juga sebenarnya ada di masalah criminal law. Kita menangani kemarin ada persidangan masalah pidana. Tetapi tidak kalah penting yang terkait dengan pembuatan surat wasiat dan pengelolaan harta waris. Next slide, please. Itu sedikit tentang Integrity Law Firm atau Integrity Lawyers. Lebih jauh tentang kami bisa diklik di website www.integritylawfirms.com. Kita bahas sekilas soal materi saya. Nanti secara lebih tajam akan dipaparkan oleh Mas Taufik dan juga Ibu Agustin. Nanti juga silakan menambahkan. Apa itu perjanjian pernikahan dan surat wasiat di Australia?
Mengapa itu penting? Sekarang ada lebih dari 100.000 warga negara Indonesia yang tinggal di Australia. Moderator, suara saya masih terdengar jelas? Karena ini kereta sudah bergerak. Terdengar, Prof. Baik. Kalau tidak terdengar, mohon atau putus-putus mohon diinfokan sehingga saya bisa mungkin mematikan fitur kameranya. Baik, Prof. Ini juga penting karena warga negara Indonesia kemudian punya aset tidak hanya di Australia, tapi juga di Indonesia atau sebaliknya. Nah, ada perbedaan sistem hukum antara keduanya. Indonesia itu sistemnya civil law, Eropa kontinental, sedangkan Australia itu common law. Pada perbedaan ini tentu akan juga membawa konsekuensi terhadap juga persoalan-persoalan aset dan sejenisnya. Nah, karena itu penting untuk memahami, melindungi hak dan kewajiban terkait dengan kepemilikan aset, properti, dan ujungnya akan bersinggungan dengan masalah-masalah waris, masalah-masalah kepemilikan dalam satu keluarga, supaya tidak kemudian kenapa ini perlu diantisipasi supaya kemudian tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, kebingungan, bahkan juga konflik hukum di antara sistem Indonesia dan sistem Australia misalnya. Next slide. Kita tentu mengantisipasi karena apa yang terjadi di masa depan itu belum tentu sesuai dengan harapan yang kita inginkan di masa sekarang. Tidak ada konflik setelah meninggal, ternyata keturunan kita karena satu dan lain hal terjadi perbedaan pandangan dalam pengelolaan harta waris, terjadi konflik, bukan dan seterusnya. Demikian juga kalau pernikahan tiba-tiba ada perpisahan, perceraian, tidak akan ada konflik ini. Nah, itu semua bisa diantisipasi dengan lebih baik, terutama dengan perencanaan hukum. Jadi dalam hal ini surat wasiat, kemudian perjanjian pernikahan atau financial agreement, itulah menjadi salah satu langkah hukum antisipatif yang penting untuk dilakukan. Next slide. Apa itu perjanjian pernikahan? Ya? Dia adalah financial agreement, jadi perjanjian keuangan yang mengikat. Bentuknya ada sebelum pernikahan atau pada saat pernikahan atau pasca pernikahan. Jadi ada yang disebut dengan pra, ada yang disebut dengan post nuptial agreement. Ini adalah dokumen yang boleh dikatakan sebagai asuransi, ya, insurance untuk sebuah hubungan itu tidak kemudian punya topik masalah pada saat berbicara tentang aset. Dan karenanya menjadi bagian yang juga penting untuk dibuat, diantisipasi dalam hubungan antara pasangan. Meskipun mungkin ini tidak terlalu sama dengan kultur atau budaya timur, lebih dirasa diadopsi dari budaya barat, sedangkan kita mungkin ada merasa tabu untuk bicara tentang harta di antara pasangan, tetapi dalam praktiknya ini memang akhirnya menjadi salah satu solusi yang antisipatif terhadap masalah harta gono ini. Next. Nah, mengapa dibuat dan seterusnya nanti secara lebih jelas akan dipaparkan oleh Mas Taufik, Ibu Agustin. Tapi salah satunya tentu adalah justru mengantisipasi potensi konflik. Selanjutnya, itu next slide ya. Karena konflik itu kalau terjadi justru akan makan waktu dan lebih mahal biaya. Nah, bagaimana dengan surat wasiat? Apa itu surat wasiat?
atau dalam bahasa Inggrisnya adalah will, itu adalah surat dokumen yang disiapkan oleh yang akan meninggal atau aset-aset harta waris yang dia akan berikan kepada siapa. Jadi ini memang diberikan kepada ahli waris, kerabatnya, atau orang lain yang dia rasa memang ingin diberikan harta waris. Yang mengelolanya itu disebut dengan eksekutor. Kemudian juga di situ bisa dimasukkan siapa yang menjadi wali jika ada anak di bawah. Next slide. Oke, kalau tidak ada wasiat, ini memang menjadi problematik. Biasanya kemudian menjadi potensi konflik. Atau kemudian perlu ada permohonan penetapan wasiat ke pengadilan. Itu yang disebut dengan letter of administration. Kalau ada wasiat, tinggal dimintakan penetapan berupa probation. Itu bedanya antara probation dengan letter of administration. Nanti juga akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Mas Taufik. Silakan, lanjut. Apa bedanya perjanjian pernikahan dengan surat wasiat? Kalau pernikahan tentu ya dalam masa yang hidup, antisipasi kita masih hidup para pihaknya, sedangkan wasiat itu pasti akan lebih mulai efektif berlaku setelah yang memberikan wasiat meninggal. Tujuannya untuk mengatur aset dalam masa pernikahan, setelah perpisahan, kalau yang terjadi pernikahan, sedangkan surat wasiat itu mengatur harta waris setelah memberi waris meninggal. Dua-duanya penting dan dua-duanya merupakan lagi-lagi langkah yang cerdas untuk menghindari potensi konflik yang berkepanjangan dan tidak jarang mahal di semua proses hukum di berbagai negara. Jadi kalau masuk ke dalam proses konflik itu pasti akan costly dan makan waktu. Next. Nah, kalau kami menyarankan untuk lebih jauh mengantisipasi bagaimana nanti kemudian juga konsultasi pembuatan will, karena ini tidak rumit sebenarnya. Silakan hubungi kantor kami. Tadi sudah dijelaskan alamatnya, sudah juga di teks di chat oleh moderator di www.integritylawfirms.com. Next slide. Next slide. Saya pikir itu untuk paparan dari pengantar dari saya, dan tentu saja lebih jauh akan dijelaskan oleh Mas Taufik dan lagi-lagi Mbak Bakung, Bu Agustin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan selesai menjelang maghrib, mungkin sekitar jam 6 begitu. Jadi tidak buru-buru 1,5 jam, tapi kita alokasikan mungkin kurang lebih 2 jam sejak jam 4 tadi. Mudah-mudahan dalam 2 jam kita bisa efektif. Saya pikir begitu. Saya kembalikan ke moderator. Izin saya menyimak dengan off kamera. Terima kasih. Terima kasih Prof. Denny atas pemaparan materinya yang sangat insightful terkait pentingnya bagi kita untuk merencanakan melakukan perencanaan dalam bentuk perjanjian pernikahan maupun juga will. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin juga Bapak Ibu sudah penasaran dengan detail bagaimana cara merencanakannya dan bagaimana aturannya di Australia. Saya undang Mas Taufik Hidayat selaku Associate dari Integrity Lawyers untuk membicarakan lebih lanjut terkait topik tersebut. Silakan Mas Taufik. Terima kasih Mbak Rosemary, Prof. Denny. Izin saya meneruskan materi yang sudah disampaikan secara singkat dan poin-poin penting dari Prof. Denny terkait perjanjian pernikahan dan surat wasiat dalam perlindungan hukum berdasarkan hukum Australia
dan juga mungkin sedikit perbandingan dengan hukum di Indonesia. Izin perkenalkan kembali, saya Taufik Hidayat, Associate dari Integrity Lawyers. Saya base-nya di Sydney. Saya sendiri telah mempunyai pengalaman lebih dari 10 tahun, baik di Indonesia, di Singapura, maupun di Australia. Namun saat ini saya terdaftar as a conveyancer, lebih fokus untuk properti, jual beli properti, maupun untuk jual beli bisnis ataupun lease ketika seseorang hendak melakukan akuisisi bisnis. Dan juga saya juga terdaftar as a foreign lawyers di Law Society sejak tahun 2025 ini. Oke, di sini saya akan dibantu oleh Ibu Agustin atau lebih dikenal Ibu Bakung, atau saya panggilnya Mbak Bakung. Mbak Bakung ini mungkin nanti lebih bisa menjelaskan lebih dalam, apalagi secara aplikasinya. Mbak Bakung sudah terdaftar sebagai Australian Legal Practitioner, saat ini telah bergabung ke Integrity Lawyer juga, jadi kita lebih solid dan lebih detail ketika menangani klien dalam perkara perjanjian pernikahan ataupun surat wasiat nantinya. Oke, Mbak Rosemary, izin silakan ditampilkan slide-nya. Oke, mungkin saya secara cepat aja ya. Nanti mungkin kita open discussion aja dengan Ibu Agustin atau Mbak Bangkuk. Udah ya. Oke, perjanjian pernikahan. Oke, jadi di Australia itu sama seperti Indonesia, kita juga ada perjanjian pernikahan, tapi di sini kita lebih kenal namanya Financial Agreement atau BVA, Binding Financial Agreement. Next, Mbak. Dasar hukumnya itu Family Law Act 1975, di mana ada chapter 8A untuk pasangan yang menikah dan chapter 8B untuk pasangan de facto. Jadi financial agreement ini merupakan sebuah kontrak resmi antara dua belah pihak, antara pasangan suami istri ataupun couple. Tujuannya untuk mengurus keuangan, properti, aset, dan liability yang lainnya apabila hubungan berakhir nanti. Jadi ini suatu instrumen yang setelah disepakati dulu di luar pengadilan tanpa perlu ada proses di pengadilan yang perlu persetujuan dari hakim. Oke. Jadi tujuannya tadi pengaturan harta, aset, kewajiban, dan mungkin spousal maintenance juga ketika hubungan berakhir. Tujuannya untuk mengurangi atau menghindari proses litigasi yang penuh drama dan panjang dan mahal ya. Jadi kita bisa bikin. Next, Mbak. Kemudian ini tadi saya sudah jelasin, mungkin next. Ya, ini balik lagi tadi saya sudah jelasin, perjanjiannya tidak perlu campur tangan pengadilan, lebih singkat, lebih private. Jadi juga way out ketika pasangan itu udah nggak sepakat lagi. Tapi balik lagi nih, kita tidak menyarankan orang untuk pisah ya. Jadi ketika buat financial agreement ini sebenarnya untuk lebih proteksi aja ketika ada suatu pasangan menikah, baik dia nikah sama orang lokal ataupun sama orang Indonesia, jadi tidak ribet ketika dia pembagian hartanya segala termasuk aset baik di Indonesia maupun di Australia. Jadi menghindarin complexity lah sebenarnya. Oke, next. Ya, tadi yang bisa diatur harta, yaitu harta benda, aset, liability, terus tunjangan juga, termasuk tunjangan anak atau anak yang masih minor di bawah 18 tahun. Jadi di sini juga bisa diatur. Kemudian nafkah. Next, Mbak. Nah, ini tata cara pembuatannya. Kapan bisa dibuatnya? Tadi Prof udah jelasin ada sebelum nikah, tradisional prenup, kemudian atau setelah nikah. Nah, ataupun di sini juga bisa
ketika menikah. Jadi selama kita nikah ternyata belum bikin, kita along the way kita bisa bikin juga. Jadi tidak seperti di Indonesia cuma bisa prenup, tapi mungkin sekarang setelah ada putusan baru mungkin bisa juga pasca pernikahan ya. Nah, ini diatur di pasal 90B Family Act, kemudian 90C untuk selama pernikahan dan 90D untuk post separation. Oke, next. Eh, Kapan bisa dibuat? Tadi sama aja tadi, ini mungkin bisa di next lagi, Mbak. Oke, jadi gini, ini poin pentingnya, ketika bikin BVI atau Binding Financial Agreement, kita para pihak pasangan itu perlu nunjuk solicitor atau penasihat hukum independen. Jadi masing-masing tidak bisa nunjuk satu lawyer. Jadi biasanya dari suami dia punya preference sendiri, dari istri juga punya preference sendiri. Jadi tidak, untuk menghindari konflik of interest, maka dari itu diwajibkan masing-masing pasangan menyiapkan solicitornya sendiri. Nah, setelah di prepare antara lawyer sama masing-masing lawyer, dari masing-masing lawyer akan memberikan legal advice kepada masing-masing pasangan sebelum ditandatangan. Nah, jadi kemudian itu dituangkan secara tertulis, kemudian ditandatangani ke beberapa pihak, kemudian masing-masing mendapatkan salinan yang sah, salinan asli secara tertulis. Oke, next. Nah, ini tadi mungkin udah dijelasin ya. Mungkin saya jelasin kekuatan hukumnya aja ya. Financial agreement ini seperti kontrak, jadi mengikat secara kontrak, tidak perlu disahkan di pengadilan, dan bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan dalam kondisi tertentu, seperti misalnya ada under the duress, ada paksaan, under influence, ada influence dari suami atau istrinya ketika tanda tangan. Kemudian ada sesuatu yang tidak didisclose, non-disclosure. Misalnya ternyata suaminya tidak mengungkapkan hartanya, dia tidak jujur. Ternyata dia punya harta yang sebelumnya yang tidak diungkap. Nah, kemudian ada ketidakadilan yang signifikan, unconscionable conduct. Jadi ini bisa dibatalkan. Kita batalkan itu melalui pengadilan di sini. Kemudian next, Mbak. Nah, ini pembatalannya tadi. Pembatalan ya dibatalkan melalui pengadilan. Tadi yang keadaan tertentu saya sudah sebutkan. Ada under the duress, under influence, non-disclosure, terus ada unfair. Oke. Next, Mbak. Nah, ini stepnya. Mungkin untuk step, mungkin saya bisa minta saran ke Mbak Bakung, Mbak Agustin. Boleh dijelaskan ketika aplikasi BVI ini seperti apa gitu, Mbak? Di apa ketika kita mau prepare dokumen ini seperti apa, Mbak Bakung boleh menambahkan, Mbak, tahap-tahap aja, tahap-tahap apa saja, Mbak Bakung? Ya, Mbak, ini tadi kan saya udah jelasin stepnya. Ketika pasangan itu kan harus masing-masing menunjuk legal counsel atau solicitor dari masing-masing pihak. Nah, apa aja sih yang stepnya? Apakah lawyer-lawyernya ketemu cukup apa yang harus diungkapkan, misalnya kondisi eh, resitalnya seperti apa, terus tadi negosiasinya seperti apa, Mbak? Mungkin Mbak Bakung bisa lebih detail, Mbak, menjelaskan. Mbak Bakung? Oh, belum. Lupa, padahal udah ngomong banyak.
Oh ya, ya, Gak, tahapannya sederhana aja kok. Sebenarnya udah dijelaskan sama Mas Taufik, karena ini bukan menyangkut civil procedure, karena tidak ada apa namanya, tidak ada kaitannya dengan hukum acara perdata atau terjadi pertikaian jadi harus ke pengadilan. Ini kan cuma seperti kontrak biasa, yang kontrak di seperti kontrak di bawah tangan aja. Not even untuk pergi ke notaris atau ke notary publik atau apa, enggak. Cuman pokoknya para pihak bisa menyediakan atau meng-hire independent legal advisor untuk memberikan advice terhadap ketentuan-ketentuan hukum atau offering yang diberikan oleh pihak yang lainnya atau spouse-nya, suaminya atau istrinya gitu. Terus nanti legal practitioner-nya tanda tangan sertifikat menyatakan bahwa si klien sudah mengerti dan memahami dan dia sudah membuat klien mengerti dan memahami dan menyetujui semuanya. Itu aja yang penting, yang nanti pengadilan akan lihat apakah ini sah atau enggak ketika terjadi dispute. Itu aja yang penting. Tanda tangan dari si legal practitioner on certificate yang attached di kontraknya. Tapi kalau mengenai isi-isi kontrak itu, I don't think people here interested what are the structure of contract. Itu nanti sangat teknis dan itu sangat hukum. Dan kalau hukum berarti orang yang non hukum akan boring. Jadi saya cuma bilang bahwa tahapannya simple, cuman menyediakan independent legal advisor. Independent legal advisor menyetujui dan endorse bahwa uh, uh, pihaknya sudah memahami. Udah itu aja selesai. oke. Thank you, Mbak. Ya mungkin ya secara detail bisa diskusi dengan kita, tapi mungkin secara singkat pengungkapan itu ya pentingnya tadi ada properti atau uang investment ataupun aset dan liability semuanya di-disclose. Termasuk juga ada apakah pernah married sebelumnya ataupun remarried Ya. ataupun udah punya anak, itu perlu disebutkan juga. Kemudian harta yang didapatkan sebelum nikah atau ketika termasuk income juga di sini harus disebutkan ketika binding financial agreement kita harus sebutkan income masing-masing Income pasangan. Jadi ini masing-masing, benar-benar atau kalau ada hutang, debts ada atau hutang. liabilities, lalu financial contribution, apakah superannuation-nya mau dikip sendiri atau buat anak dari anak bawaan dari perkawinan pertama, atau terus mau mau gimana caranya ngatur kalau ternyata bukan ternyata si calon pasangannya itu sudah berkeluarga sebelumnya dan punya anak, jadi anak tiri. Jadi bagaimana caranya mengkarantin atau mengisolate asetnya si istri atau suami dari anak-anak tirinya, misalnya kayak gitu. Ya. Itu Jadi aja mungkin peran sih. peran solicitor ini kalau di Indonesia seperti notaris ya ketika kita mau bikin prenup itu harus dibuat otentik kan, akta otentik. Jadi kalau di Indonesia kan harus tertulis dalam akta notaris, terus dicatat di kantor catatan sipil atau KUA. Nah, kalau nggak dicatat kan nggak berlaku. Nah, kalau di sini cukup kayak kontrak biasa aja, disimpan masing-masing dan apa dibuka ya. Kalau bisa nggak dibuka ya nggak perlu dibuka gitu kan. Itu aja sih. Jadi eh, nggak banyak syarat formil lah. Gak Untuk banyak, tapi saya mau menambahkan, pasti akan ada pertanyaan, what happens without a prenup? Gimana caranya kalau udah nikah tapi tidak ada prenup? Bisa diatur setelah nikah, tapi gimana caranya kalau pun setelah nikah tidak diatur adanya pembagian harta atau financial agreement? Ya berarti risikonya adalah semua harta bawaan ketika sebelum menikah akan di-share 50-50 dengan pasangan ketika berpisah. 50-50 atau 50-70 atau 30-70 itu semua tergantung bagaimana kaidah keadilan diterapkan oleh pengadilan atau tergantung kepada kontribusi financial and non-financial dalam pernikahan gitu. Itu aja risikonya kalau tidak ada prenup atau postnup. Prenup mungkin akan lebih mudah karena ketika itu eh, happy life, romantic ya oke lah, udah semuanya apa namanya diterima. Tapi postnup mungkin akan lebih. Postnup di kasus saya pengalaman apa namanya dengan kasus-kasus postnup itu sangat challenging. Makanya kalau bisa prenup sebelum, jadi semuanya fresh from start. ya. That's all. Setuju. Oke, mungkin next Mbak Rosemary. Nah, ini consent order. Mungkin sedikit beda. Eh,
Ini dasar hukumnya tetap sama, Family Law Act, mungkin part 8. Di sini ketika kita tidak ada pembuatan tadi BVI, kita wajib ketika berpisah kita perlu adanya consent order atau perintah pengadilan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Itu tadi sama pembagian harta, spousal maintenance, termasuk parenting arrangement juga. Nah, ini dilakukan ketika pasangan berpisah dan mencapai kata sepakat. Itu loh. Tidak seperti bisa dibuat seperti BVI sebelum atau ketika ataupun sesudah. Jadi ini bisa diajukan dengan application of consent order di Federal Circuit of Family Court of Australia. Kemudian ada tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah harta gonogini, properti keuangan setelah perpisahan. Nah, mungkin prosedurnya Mbak Bakung boleh dijelaskan seperti apa? Ya, consent Lengkap. order ini sebenarnya last resort dari kalau hubungan pernikahan tidak dapat irreconcilable, tidak dapat diselesaikan. Para pihak nggak perlu pergi ke family court untuk bertikai pertarungan mengenai pembagian property settlement, tapi mereka bisa agree. Agreement itu sebenarnya bisa dilakukan dengan binding financial agreement, lalu dipropos ke VCAT, ke tribunal, tidak perlu ke pengadilan. Dan ketika binding financial agreement itu disetujui para pihak, diajukan ke tribunal, tribunal akan menganggap itu sebagai consent order. Jadi itu sebenarnya cuma beda nama aja, sebenarnya binding financial agreement juga, tapi bedanya itu setelah ada pertikaian tentang settlement property. Sebenarnya sama saja, hanya harus disahkan oleh tribunal, tidak harus court. Namanya jadinya consent order. Transformasi aja dari OSNAP agreement menjadi consent order. Oke, terima kasih. Ya, yang jelas sih putusannya itu harus adil dan merata, just and equitable. Jadi balik lagi semuanya must be fair by the court, by the judgment of law gitu loh. Nah, mungkin next Mbak Rosemary. Nah, ini tadi perbandingannya. Kalau financial lebih private, kalau consent order perintah resmi dari pengadilan dan prosesnya tidak perlu persetujuan pengadilan untuk financial agreement. Kalau di consent order perlu pengadilan, financial agreement fleksibel dan sangat bisa bisa luas. Dan ini pengawasan kontrol dari pengadilan based on just and equitable. Kemudian kekuatan hukumnya juga mengikat seperti kontrak kalau untuk financial agreement. Kalau untuk consent order mungkin lebih kuat ya, nggak bisa dibatalkan ya. Kalau financial agreement mungkin kalau ketahuan tadi pasangannya nggak jujur, terus ada paksaan, ada tekanan masih bisa dibatalkan. Consent order Eh, basically cuman eh, pasangan suami istri yang mau berpisah tapi tidak punya financial agreement, prenup atau post financial agreement. Jadi dibuat ketika terjadi perselisihan. Jadi harus pengadilan atau tribunal yang memutuskan. Tapi kalau ya, financial agreement biasa itu tidak ada perselisihan. Jadi ketika mereka masih bersama-sama. Tapi ketika mereka berpisah dan tidak ada financial agreement, maka yang terjadi adalah mereka harus membuat satu agreement yang dinamakan consent order. ya, jadi kenapa kita angkat hal ini penting? Jadi banyak pasangan baik pasangan yang WNA dan WNI yang menikah, mereka masing-masing ternyata udah punya aset baik di Indonesia ataupun di Australia. Nah, jadi eh, perlu adanya ini. Jadi kalau ketika dispute itu ada juga pengalaman kita ketika dispute mereka tidak punya BVI ataupun consent order, ya jadinya panjang dramanya gitu loh. Drama di pengadilan di Indonesia, kemudian ketika dia mau ambil hartanya di sini juga harus ke pengadilan di sini. Jadi biayanya akan sangat tinggi dan panjang gitu. Jadi kita sarankan ketika Anda atau teman-teman yang mau nikah di sini atau sudah nikah bisa masuk ke BVI. Jadi kita bisa siapkan worst case scenario seperti apa gitu sebelum ada nanti apa perlu masuk ke pengadilan.
Oke, next Mbak. Nah, ini masuk ke surat wasiat. Mungkin nanti Mbak Bakung boleh nambahin juga ya. Eh, Oke, next Mbak. Nah, ini regulasi yang mengatur tentang will atau wasiat. Di sini disebutnya will, bukan will itu bukan kemauan ya, ataupun bukan will wanita idaman lain, bukan. Will itu surat wasiat di sini. Jadi di Australia masing-masing will itu diatur dengan undang-undang bagian state-nya masing-masing. Misalnya di New South Wales itu ada Succession Act, kemudian di Victoria itu ada Wills Act. Eh, jadi masing-masing state punya aturannya masing-masing. Jadi tidak ada peraturan yang tunggal. Jadi beda beda state, beda aturan. Oke, next. Nah, balik lagi tadi. Sorry, will itu di sini tidak tidak subjek ke tax will tax atau inheritance tax. Jadi ketika ada disease yang meninggal, Australia government tidak akan mengenakan pajak atas aset-aset yang diwariskan. Namun ada konsekuensinya juga ketika beneficiary-nya menerima atau ahli warisnya menerima will aset dari will tersebut, itu ada subjek ke namanya capital gain tax. Misalnya ada saham atau properti yang ternyata dibeli dari uh, will maker atau pembuat waris, harganya significant increase. Nah, jadi ketika pewaris itu akan menjual, dia kena capital gain tax-nya, bukan kena pajak warisnya. Di sini nggak dikenakan, kecuali eh, tempat yang apa properti yang jadi warisan tersebut jadi tempat tinggal. Nah, itu nggak kena. Oke, di sini saya mungkin lebih ke New South Wales ya, karena Succession Act yang mengatur harta benda ketika orang disease atau meninggal melalui will. Sehingga di sini will itu bukan merupakan kewajiban, namun lebih kebutuhan. Jadi eh, melalui surat wasiat ini atau will, seorang pewaris seorang pewaris dapat menentukan siapa saja yang memperoleh harta tersebut. Beda kalau di Indonesia kan ada KUH Perdata ataupun hukum Islam yang mengatur. Nah, di sini bebas. Jadi terserah si pemberi waris, si testatornya. Next, Mbak. Ya, jadi konsekuensinya kalau kita tidak meninggalkan will di Australia ini, eh, ya, si orang yang meninggal tidak lagi mempunyai kontrol terhadap harta warisan. Nah, harta itu eh, ditinggal secara interstate, jadi tidak ada tuannya. Makanya banyak tuh ahli waris yang bingung ketika ditinggalkan bapaknya atau ibunya tanpa will. Contohnya gini, kemarin ada klien kita, bapak ibunya udah meninggal, tapi ternyata dia punya properti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia harus flashback lagi, dia harus kontak ke ke trust public guardian trustee, kemudian dia harus kontak tempat bapaknya meninggal di luar negeri. Jadi panjang proses untuk pembuktiannya. Nah, oleh karena itu, maka pentingnya eh, eh, pembuatan will ini agar harta yang ditinggalkan itu tidak menjadi interstate gitu. Oke, next mungkin lanjut. Nah, untuk khusus hukum waris Islam, sebenarnya eh, tidak di Australia tidak mengenal konsep syariah selama tidak bertentangan dengan hukum di Australia. Jadi balik lagi tadi bebas kayak kontrak lah. Jadi orang pengen nunjuk anaknya misalnya, anaknya saya mau dapat si A dapat 5% atau 10%, itu tergantung
dari kemauan si pemilik waris. Nah, namun kita bisa cocokin tuh sesuai dengan syariah Islam juga. Misalnya kan ada golongan-golongan tuh, ada formulanya. Misalnya ada apa? Ada ada spouse-nya, ada gendernya, itu kan ada hitungan apa? Ada hitung-hitungan secara syariahnya. Itu juga bisa dilakukan karena di Australia ini pembagian properti itu ada cuma dua, ada joint tenants yang mana antara pasangan jadi 50-50 equal ataupun tenancy in common. Tenancy in common itu eh, sesuai share masing-masing dari properti itu. Nah, mungkin saran saya ketika mau membuat will secara hukum waris Islam, kita bisa gunakan tenancy in common clause ini. Jadi nanti bapaknya misalnya warisin ke ibunya, ibunya nanti warisin ke anak-anaknya atau ke saudara-saudaranya sesuai porsi secara syariah. Nah, itu tidak bertentangan dengan hukum Australia karena diatur tadi tenancy in common. Oke, mungkin next, Mbak. Oke, Will tadi balik lagi agar tadi tidak hartanya tidak interstate, kemudian kita menghindari konflik, menghindari challenge dari pihak ketiga, maka perlu dibuat will. Nah, baiknya lagi ketika si pembuat will ini udah incapacity atau udah demensia, untuk menguatkan kondisi itu perlu dibuatnya affidavit atau statutory declaration menyatakan bahwa yang membuat itu dalam kondisi sehat dan bisa tanda tangan secara proper. Nah, maka perlu perlu guidance dari lawyer untuk ini. Kemudian perlu juga ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai kebendaan harta waris untuk orang asing. Misalnya tadi bapaknya punya anak di Indonesia. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja dia ngasih harta di Australia ini, tapi dia subject to namanya foreign approval, foreign board approval. Nah, jadi boleh orang asing dapat, tapi dia perlu persetujuan dulu gitu loh. Ada beberapa limitation ataupun persetujuan. Termasuk saham misalnya, bapaknya orang bule, anaknya orang eh, Indonesia, dia ada saham nih ternyata. Nah, tapi kan di situ ada balik lagi ini orang yang diwariskan ini ada subject to approval dari Foreign Board of Australia. Apakah boleh dia ngambil 100% atau boleh cuma berapa persen? Oke, next Mbak. Oke, ini hal-hal penting dalam pembuatan will. Jadi ada aset yang dimiliki baik atas nama sendiri maupun bersama ataupun dengan orang lain. Misalnya beli properti bareng-bareng temen, nah itu perlu dicatat berapa persen dia punya share di properti tersebut. Atau misalnya dia joint in tenant sama suami istri, dia mau kasih ke berapa-berapa apa ke anaknya atau ke ahli warisnya itu juga perlu disebutkan. Kemudian eh, penunjukan eksekutor. Nah, ini yang penting nih. Jadi tadi ada testator, ada aset, kemudian ada eksekutor atau administrator. Nah, biasanya eksekutor ini adalah orang terdekat dari ahli waris, dari pemberi waris. Bisa juga solicitor yang ditunjuk. Punya eksekutor ini adalah membagi harta waris kepada ahli warisnya. Nah, kemudian ketiga ada eh, ahli waris tadi, siapa ahli warisnya, anaknya, saudaranya, atau teman dekatnya, itu siapa aja boleh. Nah, kemudian ada komponen penting juga apabila ada pasangan yang meninggal, ternyata masih meninggalkan anak di bawah 18 tahun. Dia perlu juga klausul khusus untuk guardianship, di mana pemberi waris itu menunjuk guardianship untuk anaknya sampai dia independen, financially independent dan juga di atas 18 tahun. Nah, kemudian proses pemakaman. Nah, di sini banyak juga nih. Wah, saya mau dimakamin seperti apa? Misalnya kalau untuk orang Muslim dikuburkan di mana, mau pulang di Indonesia, disolatkan seperti apa? Untuk orang Nasrani misalnya
mau dikremasi atau mau dikuburkan di pemakaman, termasuk juga orang Buddhis seperti apa itu ada detail dicantumkan di sini. Termasuk juga pembagian gift, misalnya eh, prestator itu punya gift, ada perhiasan, ada saham atau share, itu juga perlu disebutkan dan dirincikan bagian eh, aset-aset yang perlu di delivery ke beneficiary atau ahli waris. Oke, next Mbak. Nah, ini kemudian apa yang dilakukan setelah will meninggal? Apa yang dilakukan dengan will setelah pemberi warisnya meninggal mungkin ya. Nah, jadi will itu tidak bekerja secara otomatis. Di sini ada perlu namanya probate. Jadi setelah dibuat, ditandatangani ini dan disimpan oleh eksekutor ataupun dari pembuat warisnya, di sini eksekutor yang ditunjuk harus menemukan will aslinya untuk diprobate atau divalidasi, diautentifikasi ke Supreme Court. Nah, kemudian will yang udah di grant ya will yang udah di grant melalui probate akan di delivery ke beneficiary-nya sesuai dengan porsi yang sudah tertera di will tersebut. Oke, next Mbak. Oke, ini permasalahan yang sering ditanyakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang punya aset di Indonesia. Mungkin langsung next saja Mbak nih. Eh, masing. Jadi apakah WNI bisa membuat will di Sydney? Bisa. Jadi tidak ada larangan buat orang asing untuk bikin will di Sydney ataupun di Australia selama apa ada saksi tadi, ada eksekutor, kemudian ada aset ataupun keinginan yang perlu disampaikan. Jadi tidak ada tidak ada larangan. Kemudian next, keberlakuan suatu will pada negara bagian lain di Australia. Ini will yang dibuat di Sydney ataupun will yang dibuat di Victoria misalnya itu eh, berlaku juga untuk ke bagian negara lain tersebut. Jadi tidak ada namanya oh harus beda gitu. Apalagi untuk Commonwealth ya. Jadi yang perlu dilakukan cuma perlu di reseal, reseal of probate. Jadi minta reseal aja ke Supreme Court bahwa saya punya probate nih dari New South Wales ternyata punya properti di Victoria. Jadi tinggal perlu dibawa di reseal, diakuin, kemudian di transmission hartanya. Jadi tidak ada masalah. Ada juga case kemarin orang di Singapura dia tinggal reseal aja keputusan probate-nya di Singapore Court. Jadi tidak perlu panjang, semuanya udah di state di District Court di Singapura. Jadi si beneficiary bawa tunjuk eksekutor di sini, tinggal minta reseal, lebih gampang, lebih simple. Oke, next. Apakah will disusun di Indonesia berlaku di Australia? Nah, ini juga kemarin ada kasus juga ada yang meninggal di Indonesia punya aset di Australia. Gitu loh. Jadi Australia itu udah mengakuin artikel 5 Convention Uniform Law on the Form of International Will. Jadi yang akta wasiat yang udah disahkan di pengadilan di Indonesia itu dapat diberlakukan di Australia. Namun tetap diajukan melalui Supreme Court. Nah, tapi tetap berlaku. Jadi kita tinggal bawa salinan keputusan di Indonesia, kita translate dan kita ajukan motion atau summon atau motion dengan dilengkapi dengan affidavit itu udah cukup untuk pengakuan di Australia. Oke, next. Nah, sebaliknya, will yang dibuat Australia apakah berlaku di Indonesia? Sayangnya tidak, karena Indonesia belum mengakuin Convention Uniform Law ini. Jadi kita perlu lagi pengakuan waris di sana, minta pernyataan wali waris. Jadi ketika orang
eh, WNI yang udah jadi WNA di sini punya harta waris, ya kita minta pengakuan lagi di Indonesia. Nggak bisa will yang udah dibuat di Australia dibawa ke Indonesia. Jadi mungkin perlu bikin dua tuh. Perlu buat di Australia satu, perlu buat di Indonesia satu. Next, pewarisan bagi Anda yang melepas kewarganegaraan. Nah, ini yang tadi. Ketika WNI yang udah jadi WNA di Australia, dia punya harta. Nah, sesuai pasal 852 KUH Perdata dan pasal 171 huruf C kompilasi hukum Islam, tidak melarang warga negara asing untuk menjadi ahli waris. Namun, tentu pelepasan status WNI-nya itu menjadi melepas hak seseorang untuk jadi tidak melepas hak seseorang untuk jadi waris. Namun ada ketentuannya, misalnya dalam kalau nggak salah dalam setahun dia harus voluntary untuk withdraw disposal asetnya itu. Karena emang dalam undang-undang agraria orang asing tidak boleh memiliki hak milik misalnya. Nah, itu mungkin ada ketentuan lain, tapi kan boleh gitu loh, tidak melarang WNA untuk menjadi ahli waris di Indonesia. Next. Oke, habis. Mungkin Mbak Bakung ada yang mau ditambahin, Mbak, mengenai ahli will di Australia? Kalau misalkan saya sih cuman mau menambahkan aja concern dengan kalau seseorang ditunjuk sebagai eksekutor, lalu dia tidak dapat eh, mengperform kewajibannya sebagai eksekutor, itu gimana jadinya ya? Maksudnya, jadi Ya, probatnya bisa di-objek atau di-revoke oleh siapa saja yang bisa objek dan bagaimana prosesnya ya? wah, ini Mbak Bakung ini. Mbak Balan tahu jawabannya. Sebenarnya eksekutor itu kan tadi yang mengurus administrasi harta di Australia Mm-mm. ya. Dia Mm, membayar utang, membayar pajak, kontak bank, terus mendapatkan ya, probate, kemudian membagi harta warisan lah. Nah, ketika ya, ternyata si yang aplikannya itu merasa eksekutornya tidak bisa tidak menunaikan melaksanakan tugas, kewajibannya. Ha. nah, kita bisa revoke, kita bisa minta revoke, kita Mm. mengajukan revocation ke Supreme Ke Court Supreme melalui Court. Oh, summon oke. Ya. ke Supreme Court. Nah, balik lagi, tapi eksekutornya ini biasanya bisa terima atau enggak gitu, bisa objection juga. Nah, ini yang perlu Oke. dibuktikan. Makanya Ya, perlulah lawyer yang bisa akomodatif, bisa betul. mengerti Hmm. bahasa Indonesia, misalnya punya harta di Indonesia ataupun orang Indonesia punya harta di Australia, perlu eksekutor yang sangat bisa akomodatif lah. Ya, mungkin mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan dan untuk tempat dan waktu saya serahkan ke Mbak Rosemary. Iya, baik. Terima kasih Mas Taufik dan juga Mbak Bakung untuk pemaparan materinya yang sangat detail terkait regulasinya bagaimana, lalu apa saja yang harus dicantumkan, eh, dan peraturannya bagaimana di setiap state gitu ya. Ada berbeda-beda gitu ya peraturannya. Baik, untuk saat ini mungkin dari Bapak Ibu peserta sudah ada yang memiliki pertanyaan atau bertanya-tanya terkait hal-hal yang berhubungan dengan surat wasiat ataupun juga perjanjian pernikahan, baik yang sebelum nikah, sudah perjanjian saat sudah menikah ataupun setelah menikah, mungkin bisa mengajukan pertanyaannya dengan cara raise hand, kemudian nanti bisa open camera dan juga open mic. Silakan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, untuk penanya pertama yaitu Bapak Dava Maulana. Silahkan Bapak untuk on cam jika dimungkinkan dan on mic. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Mohon maaf mungkin belum bisa untuk on cam-nya. Tadi sudah dipaparkan. Suara saya terdengar ya? Terdengar Bapak? Oh ya. Tadi sangat terima kasih banyak, sangat luar biasa sekali pemaparannya. Saya sangat antusias sekali, sangat luar biasa pemaparan sore hari ini. Izinkan saya bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan untuk terkait
perjanjian pranikah atau perjanjian pernikahan itu kalau di Australia sendiri, kalau tidak salah yang tadi saya dengarkan, itu kedua belah pihak antara suami dan istri harus mendatangkan setiap suami mungkin satu lawyer, punya lawyer sendiri, dan istri pun punya lawyer sendiri. Dan tadi juga mungkin dijelaskan kalau misalnya di Australia sendiri itu untuk masalah perjanjian pranikah atau perjanjian pernikahan itu tidak ribet, tidak panjang lebar lah untuk masalahnya. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan kan kalau misalnya di Indonesia itu kan memang harus lebih kuatnya kalau memang melalui lawyer itu kan menjadi akta di bawah tangan. Tapi kalau misalnya dibawa ke notaris itu mungkin menjadi akta otentik yang mana bisa dibawa di pengadilan nanti untuk menjadi bukti. Nah, kalau memang di Australia sendiri, apakah ada misalnya harus ke notaris tadi seperti tadi kan tadi kalau memang dijelaskan tadi tidak perlu ke notaris dan sebagainya, tapi apakah itu nanti untuk kekuatan hukumnya apakah tetap sama saja ketika ingin dibuktikan di pengadilan seperti itu saja sih yang kami, apakah nanti bisa jadikan bukti atau gimana, atau syarat untuk jadi pembuktian kan mungkin bagaimana, mungkin berbeda ya kalau di sana yang sistemnya common law, mungkin minta diperjelaskan seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Dava Maulana. Silakan untuk Mbak Bakung dulu mungkin akan menjawab. Proses hukumnya, Bapak Maulana tanya ya, apakah notaris diperlukan untuk perjanjian binding agreement, financial binding agreement itu? Jawabannya adalah tidak, karena secara hukum Australia, notaris di Australia itu bukan seperti notaris di Indonesia, mengesahkan suatu dokumen sehingga menjadi alat bukti yang sangat kuat, tidak. Notaris di Australia itu hanya untuk mengesahkan deed. Apa artinya deed? Deed itu akta. Apa artinya akta? Akta itu adalah pernyataan sepihak, bukannya kontrak dua pihak atau multiple parties. Jadi seperti menyatakan saya menyatakan bahwa adalah apa namanya? Ada banyak hal contohnya sepertinya, tapi hasn't come across to my mind. Tapi jawabannya adalah tidak perlu disahkan oleh notaris, hanya perlu di bawah tangan dan tanda tangan lawyer dari masing-masing pihak di atas sertifikatnya. Itu sudah menjadi kekuatan hukum yang kuat ketika terjadi perselisihan. Baik, untuk Mas Taufik mungkin apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Mbak Bakung? Saya cukup sama seperti Mbak Bakung. Siap, baik Mas Taufik. Baik Bapak Dava Maulana, apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah paham, sudah jelas Bapak? Terima kasih banyak, saya sudah paham dan sangat mengerti. Terima kasih banyak atas jawaban yang sangat memuaskan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Dava Maulana. Iya, selanjutnya mungkin saya izin baca dulu dari komentar. Ini ada pertanyaan dari Ibu Kartika. Pertanyaannya adalah, dalam hubungan de facto di Australia, apa alasan utama mempertimbangkan BFA? Apa bedanya dengan marriage? Apa sebaiknya membuat BFA sebelum atau sesudah melegalkan hubungan de facto? Baik, mungkin antara Mbak Bakung atau Mas Taufik ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Kartika? Silakan. Kayaknya Mbak Bakung dulu deh ini, karena eh, hubungan de facto juga di sini harus genuine ya. Jadi mungkin saya tambahin dikit lah ya. Nanti sisanya lebih detailnya Mbak Bakung. Kalau menurut Family Act 1975, em, ya itu hubungan antara dua orang, ya baik hetero ataupun same di sini diakuin, tinggal bersama in the serious way, in the genuine domestic basis. Tidak ada binding marriage, ataupun tidak ada apa hubungan keluarga minimal 2 tahun, eh, itu, dan mempunyai kontribusi finansial yang signifikan sehingga tidak ada eh, ketidakadilan. Eh, Balik lagi, just and equitable tadi. Nah, itu yang mungkin membedakan sama marriage. Marriage kan udah pasti ada certificate of marriage, ada buktinya, otentik segala macam. Nah, kurang lebih nggak ada ini aja, nggak ada sertifikat lah ya kalau apa secara singkatnya seperti itu. Nah, jadi diakuin juga de facto itu di sini. Nah,
eh ya financial BVI tadi itu kontrak yang tertulis. Ya perlu juga sama seperti marriage juga perlu juga ya untuk ngatur aset, kewajiban atau tunjangan pasangan gitu loh ketika suatu hubungan berakhir gitu. Jadi ya balik lagi de facto ataupun merit tetap harus diprotek harta bersama, terus mencegah sengketa ketika berpisah, kemudian private kontrol yang lebih baik, terus ya menghindari klaim yang tidak diduga gitu. Tiba-tiba pasangan yang tadi yang tidak punya hak, tiba-tiba dia ngaku, oh itu saya punya super tuh di situ, ataupun punya bagian properti gitu loh. Jadi itu yang pentingnya eh, perlu BVI. Mungkin Mbak Bakung mulai tambahin. Ya sama sih dengan Mas Taufik, setuju de facto relationship sebaiknya juga karena di Australia ini de facto relationship dianggap seperti marriage, terutama setelah 2 tahun. Dan itu bisa di-establish kalau mereka duration of relationship yaitu 2 tahun. Nature dari hidup bersamanya itu kayak apa? Apakah ada ketergantungan finance? Apakah ada shared property atau anak? Apakah pernah menunjuk? Apakah di hadapan di hadapan publik dianggap sebagai couple? Itu aja. Tapi yang penting 2 tahun. Dan itu seperti yang Mas Taufik bilang, de facto relationship itu dianggap sebagai seperti suami istri sama secara hukum. Jadi memang sebaiknya diatur eh, pemisahan hartanya secara tegas sebelum atau mungkin pada saat de facto berjalan. Karena kan prenuptial itu kan cuma untuk apa namanya marriage ya. Tapi Mas Taufik correct me if I'm wrong. Apakah prenuptial bisa dibuat oleh de facto relationship? Kan kita nggak tahu memulai de facto relationship-nya kapan. Jadi nggak ada istilah prenup kan? Ya kan? Logikanya. Correct me if I'm wrong. Kayaknya masih tetap bisa deh Mbak, karena ya even though mereka nggak tahu mulainya kapan ya, tapi Mulainya minimal kan kapan? Ya betul. ya Diatur ya. sebenarnya Ya. it's about they declare their relationship-nya aja kapan Hmm. gitu kan. Oke. Jadi, oh Oke. saya ternyata mulai memutuskan untuk tinggal tanggal sekian. Jadi ya itu udah dianggap prenup juga bisa, ataupun sebelum Ya. Ya. masuk ke tinggal bareng 2 tahunnya itu. Oke. Ya, baik. eh, baik. Terima kasih Mas Taufik dan Bu Bakung. Ya, terima kasih Bu Kartika juga atas pertanyaannya. Selanjutnya ini juga di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Syafrudin yang bertanya, di Indonesia berlaku hukum perdata dan KHI. Bagaimana kalau di Australia? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Taufik dan Mbak Bakung. Silahkan. Iya, jadi ini balik ke hukum waris ya tadi ya. Kan ada per state itu punya tadi Will Act, Successions Act, kemudian ada pokoknya ya common law act lah yang ngatur dan tidak tunggal, tidak ada perjanjian yang tunggal, jadi bebas sesuai dengan state-nya masing-masing. Beda dengan di Indonesia kan ada hukum perdata, syariah atau KHI. Kemudian kalau KHI wajib buat WNI yang Muslim. Nah, kalau di sini nggak wajib ada syariah ataupun dibuat secara voluntary aja, selama tidak bertentangan dengan hukum di Australia. Itu mungkin itu sih. Yang pasti dia Mungkin under hukum acara perdata, hukum perdata. Jadi civil ya law. kalau Kalau di sini civil law, bukan civil criminal law law. ya, ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Taufik dan Mbak Bakung penjelasannya. Untuk Bapak Syafrudin, apakah ada yang ingin pertanyaan lanjutan lagi? Bapak? Sementara cukup. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Syafrudin atas pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman peserta yang lain, apakah ada pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak M. Ali Kabibilah. Pertanyaannya adalah di Indonesia anak hasil zina mendapat waris melalui wasiat wajibah. Bagaimana regulasi waris anak hasil zina di Australia? Silahkan mungkin bisa dijawab Mas Taufik terlebih dahulu. Waduh, ini berat banget ya. Eh,
Mungkin Saya belum expert. kalau Hmm. menurut saya nih ya, sorry potong. Definisi anak zina itu apa dulu? Karena di sini tidak mengenal poligami, anak itu harus lahir dari perkawinan satu orang ayah, satu orang ibu. Jadi kalau nah, karena poligami tidak diakui, anak yang lahir karena berhubungan dengan mistress atau dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya, berarti tidak diakui sebagai anaknya. Jadi tidak mendapatkan ahli waris. Kalau di Australia. Ya, terima kasih Mbak Bakung. Kalau Mas Taufik, apakah ada yang ditambahkan dari penjelasan Mbak Bakung, Mas? Iya, dia tidak ada kayak di Indonesia ya. Jadi di sini itu eh, apa atau kalau tadi wajibah, kalau di sini tidak ada konsep seperti itu. Namun anak yang tidak disebut dalam wasiat, selama tidak disebutkan dalam wasiat, eh, ya dia dapat dapat challenge dari will itu. Misalnya dia minta pengakuan, pengakuannya perlu lagi pembuktian. Pembuktiannya apa tadi? Tes DNA, terus akta kelahiran, di trace semuanya. Balik lagi tadi, dia punya bapak ternyata tiba-tiba ngeklaim bapaknya meninggal. Saya itu bapak saya gitu kan. Ya apa buktinya gitu kan? Ya buktinya ada tes DNA, kita cocok, terus akta kelahirannya di trust public public guardian misalnya ada. Jadi ya perlu di proof aja, tapi nggak ada namanya wasiat wajibah. Jadi ya perlu di challenge ke ke family court mungkin ya untuk anak Hmm. yang Ya, di luar Iya, wasiat itu. kalau iya, anak saya masuk ya, Mbak Oci, Siap, Prof. kalau dalam perspektif Indonesia, terutama pada saat bicara anak zina kan berarti anak di luar pernikahan, ya kan? Sesimpel itu sebenarnya kalau dalam konsep hukum Indonesia. Jadi kalau hubungan de facto itu, ya itu anaknya anak zina semua itu. Kalau dalam konsep zinanya Indonesia, nah, bagaimana kalau anak zina? Secara hukum Australia sebenarnya will itu bebas dia. Dia tidak harus memberikan harta warisnya kepada keluarganya. Dia bisa menyerahkan ke orang lain bahkan gitu. Bahkan ada, tapi ini saya belum pernah baca kalau di Australia. Kalau kalau dalam sistem hukum di Amerika, Whitney Houston pernah menyerahkan apa harta warisnya kepada kucing gitu. Halo, kedengaran nggak ini? Kedengaran ya? Terdengar, Prof. Tempat Nah, jadi dia ada kebebasan berwasiat sebenarnya di Australia itu. Problemnya kalau dia tidak mengeluarkan wasiat. Jadi kalau yang meninggal tidak mengeluarkan wasiat, maka itu yang berlaku state negara bagian tadi kalau di Sydney ada succession, kalau di negara-negara lain hukum willnya berbeda-beda. Nah itu aturannya kemudian lebih kepada kerabat. Yang biasanya sih yang dapat paling banyak sih pasangan, baru anak, dan anak itu tinggal membuktikan bahwa dia memang punya apa itu yang meninggal memang ayahnya atau ibunya. Maka dia secara hukum negara tetap punya hak untuk mendapatkan wasiat sepanjang dia bisa membuktikan memang dia adalah punya hubungan dengan yang meninggal sebagai ayah atau sebagai ibu. Itu kalau tidak ada will, tidak ada wasiat. Kalau ada will, tidak perlu harus anak, orang lain juga bisa diberikan. Jadi memang agak berbeda konsepnya dibandingkan dengan hukum Islam ya. Tadi kalau tidak diberikan gimana? Misalnya pasangan atau orang tua meninggal tidak mau memberikan ya. Tidak bisa, jangankan kepada anak zina tadi ya, kepada anak kandung pun dia bisa tidak memberikan kok. Dia wasiatnya bisa tidak harus kepada orang yang punya hubungan. Jadi dia bisa memberikan kepada orang lain sekali. Tadi kecuali lagi-lagi kalau wasiatnya ternyata tidak ada, nah itu administration itu berdasarkan hukum negara yang memang
berdasarkan hukum pernikahan atau hukum kekeluargaan, kekerabatan. Pemahaman saya begitu ya. Tapi ini yang ahlinya sih Mas Taufik sama Mbak Bakung. Correct me if I'm wrong juga nih. Kalau tata negara Setuju, saya Prof. Setuju. Setuju. Saya yang salah. Bisa anak zina itu bisa mengajukan apa namanya minta bagian dari ahli waris bisa, asalkan seperti yang Mas Taufik bilang bisa membuktikan bahwa itu bapaknya atau ibunya dengan Iya DNA-nya. betul. Bisa. Iya betul. Sorry, betul. saya yang salah tadi, maaf. Apology. Kita agak mix dengan Indonesia. Kalau di Indonesia memang kan beda lagi konsepnya karena ada dasar hukum agamanya ya itu tadi. Saya pikir begitu Mbak. Oke. Ya, Prof. Terima kasih banyak Prof. Denny, Mbak Bakung, dan Mas Taufik atas jawabannya. Untuk Pak M. Ali Kabibila, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Bapak? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak M. Ali Kabibila. Mungkin untuk teman-teman peserta yang lain, jika ingin menanyakan terkait will ataupun perjanjian pernikahan, mungkin bisa ditanyakan baik raise hand ataupun juga lewat kolom chat juga boleh. Mumpung masih ada para ahlinya di sini, masih ada Mas Taufik, Mbak Bakung, dan Prof. Denny, bisa ditanyakan di webinar ini begitu. Ya, kalau tidak ada lagi ya nggak apa-apa, barangkali sudah cukup jelas. Atau mungkin kalau ada satu dua pertanyaan di luar topik soal keimigrasian, biasanya silakan sebelum kita tutup ya. Tapi saya ingin nambahkan ada satu hal teknikal aja. Banyak pertanyaan biasanya bagaimana kalau ada perubahan di harta waris. Misalnya ada aset yang bertambah, rumah bertambah, nah itu bisa dilakukan amandemen terhadap will-nya, diadendum aja tuh. Dan biayanya gimana Pak? Biayanya tidak semahal kalau buat yang baru. Jadi, dan will juga bisa jadi dibuat sendiri, bisa jadi berpasangan, itu juga dimungkinkan. Jadi suami bikin gitu, istri bikin terpisah atau dijadikan satu suami istri. Kadang-kadang juga ada pertanyaan Pak, bagaimana kalau tanda tanganannya beda warna pulpen? Itu sebaiknya sama. Jadi sedetail itu dia. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan memang di situ formilnya menjadi penting tuh. Bahwa itu dilakukan bersamaan waktunya, dilihat dari misalnya tanda warna pulpen yang ini teknikal begini itu penting untuk dilihat, tapi nanti pada saat Bapak Ibu mungkin membuat itu akan juga di raise sebagai itu oleh solicitor atau oleh lawyernya ya. Tapi kali ini mungkin saya berikan tips saja sedikit. Dan teman-teman yang ingin lebih jauh melihat soal ini, kebetulan di website sudah ada semacam buku panduannya yang sempat dibuat oleh teman-teman integrity lawyers. Jadi, tapi di awal-awal sih itu. Jadi klik aja di search engine-nya modul untuk pembuatan will itu ada tuh tingkat nggak sampai 20 atau 30 halaman membahas secara teknikal sampai tadi persoalan perubahan, penandatanganan, bagaimana supaya tidak ada isu yang menyebabkan absah dan tidak absahnya will itu muncul secara hukum. Saya rasa itu sedikit tambahan saya, Mbak Oci. Kalau tidak ada pertanyaan lain, bagus kita bisa sudahi. Dan sekali lagi terima kasih, masih banyak ini yang bertahan. Saya pada saat ngangkat isu ini tidak agak khawatir nih pesertanya bagaimana, karena biasanya kalau isu keimigrasian itu yang banyak. Tapi isu-isu semacam ini relatif mungkin tidak terlalu seksi begitu ya. Tapi bahwasanya yang bergabung masih 50, saya surprise juga. Terima kasih. Dan tadi saya usul kalau ada satu dua pertanyaan saja kita tutup, mungkin topik lain boleh biasanya ada isu. Kalau ada, kalau tidak ya kita selesaikan aja. Dari saya cukup dan terima kasih kepada semua peserta, khususnya kepada Mas Taufik dan Bu Agustin, Pak Bakung yang sudah berkenan untuk berbagi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Denny atas penjelasan dan tambahan materinya. Izin Prof, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Kartika terkait BFA.
Pertanyaannya adalah apakah memiliki BFA akan mempengaruhi aplikasi partner visa atau pandangan Department of Home Affairs terhadap hubungan pasangan? Example, BFA akan dilihat sebagai safety net masing-masing pasangan sehingga relationship tidak genuine. Mungkin bisa Mbak Bakung atau Mas Taufik atau Prof. Denny ingin jawab terkait pertanyaan dari Bu Kartika. Mungkin Mas Taufik dulu. Wah, ini jadi sebenarnya fungsi utamanya BVI tadi prudence financial planning. Jadi eh, bukan suatu ini sih apa jebakan ya. Sebenarnya selama bisa membuktikan genuine and continuing relationship, ya tadi ada aspek keuangan bersama, aspek sosial, terus komitmen, terus living together. I think it's not tidak genuine ya. Tidak genuine tadi itu ya misalnya dia tidak ada komitmen, tidak punya tempat tinggal bareng. Nah, itu mungkin jadi suatu pertimbangan khusus dari immigration untuk menilai apakah relationship-nya genuine atau enggak. Nah, balik lagi kita bisa buktikan bahwa ketika tinggal sama, kita punya BVI, kita masih ngatur keuangan bersama, tinggal bareng, terus punya komitmen, terus punya kegiatan bersama, ya I think it's okay gitu loh. Mungkin Mbak Bakung bisa tambahin, Mbak. Mungkin asalkan as long as BFH-nya itu jangan mengatur yang heavily one-sided gitu loh. Jadi kayak protect the other party-nya tuh eksesif gitu. Gede banget gitu. Ini suggesting mistrust gitu. Jadi kayak it may raise doubts about whether it's genuine or not gitu. Tapi kalau ngatur misalkan nanti yang bayar mortgage saya, tapi kamu yang bayar listrik sama utility, that's okay. Itu seperti justru itu menunjukkan betapa genuine-nya Genuine. hubungan suami apanya calon pasangan suami istri itu gitu. Karena ada pembagian gitu. Jadi adil, bukan yang satu cuma nebeng tapi yang satu maunya ngekip semua di BFM-nya, semua tuh untuk saya. Kamu nggak dapat apa-apa. Nah, itu kelihatan mistrust, kelihatan nggak genuine gitu. Tapi kalau bagi-baginya benar, atau misalkan mau bilang bahwa superannuation saya nantinya buat apa namanya 50% buat anak kamu, 50% buat anak saya dari perkawinan sebelumnya atau seperti itu bisa juga gitu. Jadi kelihatan 50-50 lah, kelihatan sama-sama punya aset, sama-sama menanggung beban kewajiban juga gitu. Itu malah nggak apa-apa, malah BFE malah bagus menunjukkan genuity-nya. Saya setuju ya. Jadi BFE dan aplikasi partnership itu dua eh, tindakan hukum yang terpisah. Jadi secara aturan dasarnya aplikasi partnership visa keimigrasiannya itu akan dilihat diakses sebagai satu aplikasi yang kemudian berdiri sendiri independen gitu. Nah, sedangkan binding financial agreement-nya BFA itu juga satu tindakan hukum keperdataan sipil yang juga berdiri sendiri. Nah, dalam konteks kebiasaan hukum di Australia, BFA itu satu hal yang lumrah. Jadi kalau itu kemudian dianggap membahayakan aplikasi partnership, semestinya tidak. Karena satu hal yang lumrah, bagian dari antisipasi couple untuk membuat perencanaan pengelolaan asetnya, manajemen aset, bahkan bisa dikatakan itu sebagai satu planning ke depan yang antisipatif, perencanaan yang perlu dalam pengelolaan aset berkeluarga. Jadi justru bisa dilihat sebagai hal biasa atau bahkan menguatkan tadi genuinitas. Biasa kok bikin BFA, tidak ada hal yang aneh di sana. Tapi tadi catatan poin dari Bu Agustin, Pak Bakung juga penting. Kalau ternyata di dalamnya muncul mistrust, barangkali jadi isu juga.
isu bahwa ini sebenarnya genuine apa enggak sih, satu pihak ini serius enggak untuk atau cuma main-main saja, relationnya supaya dapat partnership saja misalnya gitu. Buktinya yang satunya sebenarnya ternyata ini BFP ini mengindikasikan pernikahannya itu pernikahan pura-pura. Kan ada juga tuh faktanya partnership itu kemudian hanya relasi yang palsu, relasi yang tidak ada. Nah, kalau BFP-nya ternyata tadi tidak fair, tidak adil, seakan-akan takut akan diambil dan betul-betul hanya one sided saja, nah itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa oh ini pernikahannya ternyata ini nggak genuine nih. Nah, jadi bahwasannya BFP-nya itu memang normal, fair, itu menjadi penting supaya tidak menjadi dilihat sebagai satu indikasi oh ini relation pura-pura semata-mata untuk menjadi PR. Kan ada tuh bahkan bayar seakan-akan sudah menikah, seakan-akan de facto padahal tidak ada hubungan apa-apa. Nah, BFP bisa menjadi salah satu indikasi bukti petunjuk kalau dalam bahasa hukum acara pembuktian Indonesia, bukti petunjuk bahwa ini one sided BFP ini sebenarnya adalah bukti bahwa tidak ada genuinitas malah. Tapi kalau BFP-nya normal, fair, adil, saya malah berpendapat itu adalah bagian yang menguatkan kemurnian relasi di antara pasangan yang apply buat partnership tadi. Kalau saya seperti itu sih, akan memberikan advice ke yang bertanya Bu Kartika. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Denny, Mas Taufik, dan Mbak Bakung atas pemaparan dan jawabannya untuk Bu Kartika juga yang sudah bertanya. Iya, baik. Mungkin jika memang belum ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, mungkin belum terpikirkan juga sekarang. Misalnya Bapak Ibu nantinya ada pertanyaan, bisa mengunjungi website kami www.integritylawfirms.com, juga sudah dituliskan di kolom komentar. Dan juga mungkin karena belum ada pertanyaan lagi sekarang, bisa kita cukupkan webinar untuk hari ini. Dan jangan lupa nanti di bulan depan kami juga ada webinar lagi pastinya, dan dengan topik yang berbeda lagi, dan informasinya juga akan diberikan di grup peserta. Jadi Bapak Ibu bisa memantau juga di grup peserta bulan depan ada topik apa lagi begitu, dan bisa bergabung. Baik, sebelum acaranya kami tutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Nanti mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera jika memungkinkan, agar kita bisa berfoto bersama dengan narasumber juga. Lalu untuk panitia mohon untuk diambil fotonya. Ya, baik. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih untuk para narasumber, untuk Prof. Denny, Mas Taufik, Mbak Bakung, dan untuk seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada hari ini. Sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih Prof. Denny, Mas Taufik, Terima Mbak kasih. Bakung. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih semua, Mbak Bakung, Mbak Tony semua, Siap, Mas Prof. Chandra, Ya, sama-sama. Terima Susilo. kasih penjelasannya, Terima Mbak. kasih. Sukses selalu, Terima sehat kasih selalu. semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Bergabung di next Waalaikumsalam. webinar. Infonya ditunggu. Siap.